Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B yang berjumlah 3 orang. Dan perkenalkan, ini teman saya. Baik, nama saya Faisal Jilia Beda dengan NIM 2021 01 0003. Saya Yoga Pramudiansyah Putra dengan NIM 2021 010020. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Azmi, NIM 2021 010038. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait kasus pelanggaran etika bisnis di perusahaan PT Ajinomoto Indonesia. Bagian 1. PT Ajinomoto Indonesia merupakan produsen bumbu masak merek Ajinomoto. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jepang, yang dimana Ajinomoto Pusat merupakan salah satu dari 36 perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Sehubungan dengan akan berakhirnya sertifikat halal dari MUI untuk Ajinomoto pada September tahun 2000, maka PT Ajinomoto Indonesia mengajukan perpanjangan sertifikat halalnya pada akhir Juni tahun 2000. Audit kemudian dilakukan oleh LPPOM MUI Pusat untuk 2 orang, LPPOM MUI Jatim, BPOM Balai POM Surabaya, dan Departemen Agama pada tanggal 7 Agustus tahun 2000. Pada 7 Oktober tahun 2000, Komisi Fatwa memutuskan bahwa Bactosoiton tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam media pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. PT Ajinomoto Indonesia diminta untuk mencari alternatif bahan pengganti Bactosoiton sesuai dengan instruksi Komisi Fatwa. PT Ajinomoto Indonesia mengganti Bactosoiton dengan Mameno dalam tempo 2 bulan. Bagian 2. LPPOM MUI melakukan audit sehubungan dengan penggantian Bactosoiton dengan Mameno pada 4 Desember tahun 2000. Mereka memutuskan Mameno dapat digunakan dalam proses pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. Komisi Fatwa melakukan rapat kedua pada tanggal 16 November tahun 2000. LPPOM MUI menyampaikan hasil rapat tersebut kepada PT Ajinomoto Indonesia pada tanggal 18 Desember tahun 2000 bahwa produk yang menggunakan Bactosoiton dinyatakan haram. MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengirimkan surat kepada PT Ajinomoto Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang diproduksi dan diedarkan sebelum tanggal 23 November tahun 2000. Produk yang dihasilkan setelah 23 November tahun 2000 sudah menggunakan Mameno. Namun pada tanggal tersebut perusahaan sudah memasuki libur bersama Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Umum MUI mengumumkan di media massa pada 24 Desember tahun 2000 bahwa produk Ajinomoto mengandung babi dan menyatakan masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi bumbu masak Ajinomoto yang diproduksi pada periode tanggal 13 Oktober hingga 16 November tahun 2000. Bagian 3. Berdasarkan kasus tersebut, PT Ajinomoto telah melanggar etika bisnis berupa melanggar prinsip otonomi tidak mengikuti pemeriksaan ke MUI secara rutin, dan juga telah melanggar prinsip kejujuran karena mereka telah melakukan ketidakterbukaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam bumbu penyedap tersebut. Lalu, perusahaan juga telah melanggar prinsip integritas moral karena berbagai macam cara diupayakan agar nama baik perusahaan tetap terjaga dan membuat konsumen terus mempercayai perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan telah melanggar prinsip saling menguntungkan karena perusahaan menempuh segala cara agar memperoleh keuntungan untuk semua pihak. Akan tetapi, pada kenyataannya hanya keuntungan perusahaanlah yang memperoleh keuntungan. Dalam kasus ini, seharusnya perusahaan tidak menggunakan bahan yang seharusnya tidak digunakan dalam sebuah produk yang bersertifikat halal. Lalu, perusahaan sebaiknya lebih terbuka terhadap komponen yang digunakan dalam memproduksi sebuah produk, dan perusahaan harus tetap melakukan pemeriksaan kepada MUI secara rutin untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen.
dapat disimpulkan bahwa PT Ajinomoto Indonesia tidak menjalankan pemeriksaan ke MUI secara rutin dan tidak mengikuti standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Kemudian perusahaan tidak transparan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produksi bumbu penyedap, khususnya terkait penggunaan Bexoiton yang dinyatakan haram. PT Ajinomoto berusaha menutupi fakta bahwa bahan yang digunakan tidak sesuai dengan sertifikasi halal demi menjaga nama baik dan kepercayaan konsumen dan lebih mementingkan keuntungan sendiri daripada kepentingan konsumen dengan tidak mematuhi standar halal dan tidak menarik produk yang tidak sesuai dari peredaran dengan segera.